Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tete Nasir. Sarjana Pertanian. Saya adalah guru agrowisata tanaman di SMK Negeri 4 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 24662335. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada murid kelas 11 dengan materi perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek pada tanaman hias. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, saya minta ketua kelas tolong pimpin doa. Ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, tadi kalian sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa kalian cermati dengan baik, ya. Sebelum kita lanjut proses pembelajaran, Pak ambil absen dulu ya. Ya Pak. Aldi, Erni, Khairul, iya, semua hadir ya. Semua hadir. Ya, sebelum kita lanjut proses pembelajaran, semua kita berdiri agar supaya kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Siap semua? Iya, 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, saya mau berdiri semua lagi. Kita explicating sebelum masuk ke proses pembelajaran. Ya? Ya. Oke, siap? Ya. Semangat? Semangat. Oke, kita lanjut. Explicatingnya adalah tepuk cinta. Ya? Siap semua? Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Bisa. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, itu pernahkah kalian membuat perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek? Siapa yang bisa menjawab untuk pertanyaan pertama? Saya Pak. Ya, silakan Risman. Saya menjawab, saya pernah melihatnya. Saya pernah membuat perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek. Misalnya pada tanaman singkong, bunga mawar, atau tanaman sirih. Teknik ini cukup mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat yang rumit. Iya. Terima kasih berikan tepuk tangan. Jadi yang pertama itu pernahkah kalian membuat perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek? Sudah pernah, tapi kalian mungkin bingung ini apa sih sebenarnya? Ya, supaya kita sama-sama pelajari. Memang kalian sudah melakukan setiap hari di kehidupan kalian, itu kalian sudah melakukan. Ya, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang kalian ketahui tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek? Siapa yang bisa? Ya, silakan Nabila Karin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menjawab, perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek adalah cara memperbanyak tanaman dengan mengambil bagian dari tanaman induk, biasanya batang, daun, atau akar, yang memudahkan, yang kemudian ditanam untuk membentuk tanaman baru
proses penyarukan atau pembuahan. Iya. Terima kasih. Berikan input kepada saya. Itu maksudnya jawabannya. Apa yang kalian ketahui tentang perbanyakan tanam secara vegetatif dengan teknik stek? Stek itu kan ada, nanti sebentar kita masuk pada materinya. Di situ kalian akan paham akan teknik steknya. Tapi kalian sudah klik kembali materi dasarnya, kalian sudah bisa paham. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara agar kalian dapat melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek? Pertanyaan ketiga siapa bisa? Ya, silakan Siti Alfa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menjawab. Cara melakukan teknik stek adalah yang pertama, pilih tanaman induk yang sehat. Dan yang kedua, potong bagian batang, daun atau akar yang akan dijadikan stek. Kemudian yang ketiga, keringkan ujung stek beberapa saat jika perlu. Dan yang terakhir, tanam stek di media tanam yang sesuai, tanah gembur atau media lain yang lembab. Iya, terima kasih jawabannya cukup baik. Itulah pertanyaan 3 di atas sudah terjawab dengan 3 teman kalian semua. Jadi stek itu, teknik stek itu dari batangnya, terus tunasnya. Stek itu seperti tadi dijelaskan oleh Risma, pernah melakukan stek, Risma sudah menjelaskan dan sudah Pak dengan menggunakan stek singkong, batang singkong. Batang singkong itu kan bunga mawar, itu kan bisa dilakukan secara stek, secara ya. Oke. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran itu hanya satu yang Pak tuangkan di dalam modul aja Pak. Yang pertama itu melalui praktikum secara langsung dengan peserta didik dapat menerapkan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dalam kurun teknik stek dan penyetikan pada tanaman hias aglonema secara baik. Ya, kita masuk ke sini. Teknik pembiakan tanaman secara vegetatif. Pembiakan tanaman secara vegetatif merupakan proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif pada tanaman seperti akar, batang, atau daun untuk menghasilkan tanaman baru yang sifatnya sama unggulnya dengan induknya. Seperti tadi dijelaskan oleh Siti Alfa. Jadi itulah pembiakan tanaman secara vegetatif. Terus di dalam pembiakan tanaman ada punya kelebihan perbanyakan tanaman secara vegetatif dan kelebihan dengan kelemahannya. Ya, kelebihan sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, fase muda relatif pendek. Yang kedua, tanaman lebih cepat berproduksi. Yang ketiga, sifat-sifat yang lebih baik pada induknya dapat diturunkan. Yang keempat, dapat tumbuh pada tanah yang memiliki lapisan tanah dangkal karena memiliki sistem perakaran yang dangkal. Ada di slide ya. Ya, kita masuk yang kedua yaitu kelemahan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Ada 3 faktor yang ada di situ. Yang pertama, sistem perakaran kurang kuat. Yang kedua, memiliki sifat jelek induknya di samping sifat-sifat baik induknya. Jadi dia mirip dengan induknya lagi. Ini sistem steknya perbanyakan tanaman dengan sistem stek. Terus yang ketiga, sulit memperoleh tanaman dalam jumlah yang besar yang berasal dari satu pohon induknya. Ya, ini ada alat pembiakan tanaman secara vegetatif. Pembiakan vegetatif dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pembiakan tanaman vegetatif secara alami dan pembiakan tanaman vegetatif secara buatan. Alami itu bagaimana? Seperti apa? Seperti tumbuhan apa? Alami itu seperti pisang. Pisang itu dia punya secara vegetatif yang alami. Ya, umbi-umbian, umbi jalan, itu kan secara alami. Ketika umbi jalan misalnya umbi jalan Anda tidak panen semua, satu yang tersisa pasti timbullah pembiakan lagi. Ya, kita masuk pada ini tadi Pak sudah sampaikan
Ini perpembiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Ini kan bisa kalian lihat di layar itu. Ini tunas pisang, ini kan? Ada umbi-umbian sana, ada ubi apa akar. Di akar ini singkong, ya. Yang tadi digunakan stek batangnya saja itu. Selain pada ini pembiakan vegetatif water pada pembiakan pada tumbuhan yang dibantu atau sengaja dilakukan oleh manusia. Tujuan dari pembiakan vegetatif buatan yang yakni untuk meningkatkan mutu dan jumlah hasil. Terus seperti diketahui, beberapa tumbuhan berbiji atau tumbuhan waktu yang lama untuk berubah. Di sini Pak ambil kita punya praktek ini. Sebenarnya kita masuk praktek itu Pak ambil itu bunga atau tanaman hias aglonema. Ya, Pak ambil ini yang mudah dan gampang kita dapatkan di lingkungan kita sendiri. Ya, ini aglonema adalah tanaman hias populer karena indah. Karena indah tidak? Indah kan ketika dia sudah dibudidayakan, terus dia baik tempatnya, susun, kan bisa dibayangkan di mana saja. Ya. Terus tahan di tempat itu dan mudah diperbanyak. Ya, diperbanyak. Terus stek batang metode vegetatif, potong batang sehat. Ini batang sehat Anda pilih nih. Potong batang sehat, tanam ulang, hasilnya bidik-bidik ke induknya. Paham tidak? Ya, jadi dia sama keragamannya dengan induk dengan yang kalian stek. Pada saat dia berkecambah, terus tunasnya keluar, daunnya semua itu dia sama dengan induknya. Ya, seperti gambar batang yang siap di stek yang ini. Ini di stek, sana juga di stek, ini juga di stek. Ya, sudah lihat? Ya, ini teknik steknya. Teknik stek di atas stek merupakan pembiakan atau perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman. Terus bagian-bagian yang dapat ditumbuh di antara lain batang, akar, dan daun. Macam-macam stek bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai bakal stek. Di antaranya sebagai berikut: 1 stek batang, yang kedua stek daun, yang ketiga stek akar. Ya, kita lagi ke samping, yaitu jenis-jenis tanaman yang dapat di stek adalah sebuah tanaman dikotil. Paham dikotil tidak? Paham kan? Karena tanaman dikotil memiliki kambium. Stek batang dilakukan melalui seperti batang kangkung, tanaman hias seperti ini. Ya. Kalau di kota-kota besar tanaman hias yang ini bunga aglonema ini mahal harganya. Ya. Tapi di desa ini cuma kita budidayakan saja. Pada event-event besar apa baru dihias di depan panggung. Itu bunga aglonema kalau sudah bisa itu. Terus kerbatan dan tanaman singkong. Stek daun seperti cocor, bebek, dan di layar Anda coba lihat. Ya, jadi stek itu ada 3 stek yang telah menggunakan, tapi sebentar kalau praktek hanya stek batang. Ya, stek batangnya saja, batang bunga aglonema, tanaman hias. Ini ada langkah-langkah stek. Sebentar juga saya akan tayangkan videonya dan kalian bisa lihat video itu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan stek antara lain sebagai berikut: 1. Persiapan, yang kedua pengambilan batang, yang ketiga pelaksanaan. Ya, langkah-langkah dalam melaksanakan stek batang antara lain sebagai berikut: 1. Pilih batang yang diameternya minimal 1 cm. Paham kan? Yang kedua, potong batang tersebut menggunakan pisau dengan arah serong. Terus yang ketiga, angin-anginkan potongan batang tersebut agar sedikit mengering. Yang keempat, celupkan pangkal batang pada hormon oksid atau yang kita gunakan itu
umbi bawang merah. Ya, itu sebagai pengganti hormon toksin. Ya, itu dia adalah sebagai perangsang munculnya. Yang kelima, siapkan media tanah yang terdiri atas campuran tanah dan pupuk organik. Yang keenam, masukkan media tanam yang sudah dicampur ke pot atau polybag. Terus yang ketujuh, tanamkan bakal atau bahan stek ke dalam polybag atau pot dengan kedalaman 5 cm. Yang kedelapan, pindahkan pot atau polybag ke tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Terus yang ke-9, siram tanaman secara berkala agar kelembapan terjaga. Yang ke-10, setelah bakal atau bahan stek tumbuh menjadi tanaman yang agak besar, pindahkan ke tanah langsung. Jadi kalian cermati video nanti ya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman aglonema. Ini merupakan aglonema herbaceo yang sudah dikenal di dunia teman-teman. Nah, siapa video seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Oke, kita lanjut. Tadi kalian sudah saksikan video pembelajaran untuk bagaimana cara perbaikan tanaman secara stek batang. Ini Pak, bagi LKPD-nya, LKPD dan kalangan kerja untuk kalian melakukan praktikum perbaikan tanaman. Bahan yang kalian punya nanti sebentar ambil bahannya, lengkapi bahannya, terus sebentar Pak bagi LKPD yang masing-masing kelompok silakan menuju ke teman kelompoknya masing-masing pembuatan kelompok seperti yang minggu-minggu yang kemarin kita masuk ya. Jadi kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2 dan kelompok 3 ke kelompok 3. Silakan. Yang di sini adalah kelompok 1, ini kelompok 2 dan di belakang itu kelompok 3. Ya, ini LKPD-nya. Terus alat dan bahan yang kalian bawa silakan kalian ambil. Ya, yang LKPD yang Bapak bagi itu selesai kalian kerjakan LKPD atau bagi saja masing-masing kelompok siapa yang kerja untuk stek pembiakan tanam secara teknik stek dengan tanaman atau aglonema itu ada 2 atau 3 orang yang kerja, yang 2 dia kerja LKPD supaya mengingat waktu ya. Jadi terus ini yang Bapak bagikan ini adalah pengganti hormon toksin. Ini adalah bawang merah untuk sebagai perangsang munculnya akar. Ya, stek batang itu bisa menggunakan ada akarnya, ada juga batangnya saja. Batang itu bisa dilihat mata tunas stek yang Anda ambil. Dia mata tunas baru potong diameternya adalah 1 cm. Ya. Ini bunga aglonema. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini nanti lihat mata tunasnya itu baru Anda potong. Ya. Jadi setiap batang ini ada mata tunasnya ini. Cek berpotong. Terus kenapa ambil batang saja, jangan sampai di atasnya itu Anda buang sia-sia. Ini ya di atas juga lebih daunnya berfungsi untuk Anda stek ya. Jadi ada beberapa polybag ini 2 atau 4 polybag yang saya bagikan, sisanya itu bisa digunakan di daunnya ya. Pada di sini di stek ini mungkin ada 4 atau 5 ini ada mata tunasnya. Yang ini di kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 ya. Kita akan lihat. Haluskan tanahnya dulu. Haluskan tanah. Di situ campurkan sama setan. Itu dipotongkan ini sesuai dengan mata tunas yang ada di batang tanaman. Potong dia, kalau misalnya ada mata tunas di atasnya dipotong, ini juga dipotong, ininya dipotong lagi ya, difungsikan semua.
nyalakan. Taruh tanah dulu, baru bersihkan. Ya. Selesai dimoles oleh bawang merah, berarti diangin-anginkan selama 1 menit, baru kalian tancap ke media yang kalian sudah sediakan di tangannya. Ada yang sudah selesai? Lupa. Kalau yang sudah selesai, saya minta presentasinya masing-masing kelompok. Saya mulai pertama itu dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi selama berapa menit tadi, 20 menit itu. Silakan presentasi hasil kelompok kalian. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas atau hasil praktik kami tentang persiapan bibit melalui perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek batang tanaman aglonema. Langsung saja kepada materi, saya persilakan. Ya baik, yang pertama perbanyakan vegetatif melalui stek adalah metode perbanyak tanaman tanpa biji dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, daun, dan akar, lalu menanamnya agar tumbuh menjadi tanaman baru yang identik dengan induknya. Yang kedua, mengapa batang yang digunakan untuk stek harus memiliki mata tunas? Mata tunas adalah tempat calon tumbuhnya tunas atau akar baru. Tanpa mata tunas, mungkin stek tumbuh menjadi tanaman baru yang kecil karena tidak ada titik pertumbuhan. Yang ketiga, sebutkan 3 hal yang perlu diperhatikan agar stek berhasil tumbuh. Yang pertama, kondisi stek sehat. Pilih batang yang sehat dan tidak terangsang penyakit. Yang kedua, media tanam yang tepat. Gunakan media yang gembur, memiliki drainase baik dan kaya nutrisi. Yang ketiga, perawatan yang baik. Lakukan penyiraman teratur, simpan di tempat teduh, dan gunakan hormon perangsang akar bila perlu. Yang keempat, apa perbedaan teknik stek batang? Teknik stek batang dibedakan berdasarkan bagian batang yang digunakan. Stek ujung batang menggunakan bagian paling atas dari batang. Stek tengah batang mengambil batang tengah batang. Stek bawah batang menggunakan bagian batang dekat akar. Setiap teknik memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda tergantung jenis tanaman. Yang kelima, jelaskan tujuan zat perangsang tumbuh ZPT bawang merah. ZPT atau bawang merah digunakan sebagai perangsang akar untuk mempercepat dan memperbanyak pertumbuhan akar pada stek. ZPT mengandung hormon alami auksin, sedangkan bawang merah mengandung senyawa alami yang juga mengandung pertumbuhan akar. Nomor 6, tuliskan kelemahan stek. Yang pertama, tidak semua tanaman cocok diperbanyak dengan stek. Yang kedua, tanaman hasil stek bisa memiliki daya tahan lebih rendah dibandingkan induknya. Yang ketiga, rentan terhadap pembusukan jika perawatannya kurang tepat. Nomor 7, apakah kelebihan dari stek? Yang pertama, proses cepat dan mudah dilakukan. Yang kedua, menghasilkan tanaman baru yang identik dengan induknya. Yang ketiga, tidak memerlukan biji. Yang kelima, cocok untuk memperbanyak tanaman hias dan tanaman buah tertentu. Kesimpulannya adalah perbanyakan tanaman secara vegetatif melalui stek adalah metode praktis dan efisien untuk memperbanyak tanaman, khususnya tanaman hias seperti aglonema. Keberhasilan stek sangat tergantung pada kondisi batang, media tanam, dan perawatan. Penggunaan ZPT
atau bahan alami seperti bawang merah dapat membantu mempercepat pertumbuhan akar meskipun memiliki kelemahan. Metode stek tetap menjadi pilihan populer karena kecepatan dan kemudahan pelaksanaannya. Sekian dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai materi yang tadi telah dibaca. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan tujuan zat perangsang tumbuh atau ZPT atau bawang merah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. ZPT atau bawang merah digunakan sebagai perangsang akar untuk mempercepat dan memperbanyak pertumbuhan akar pada stek. ZPT mengandung hormon alami auksin, sedangkan bawang merah mengandung senyawa alami yang juga mengandung pertumbuhan akar. Saya kira itulah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembaran asesmen ini hanya terdiri dari 4 pertanyaan saja. Di situ kalian lihat asesmennya hanya 4 pertanyaan dan silakan menjawab pertanyaan yang ada di dalam asesmen itu. Saya kumpul lembaran KPD-nya ya. Oke, ada yang sudah selesai asesmennya? Selesai semua? Ya, terima kasih. Yang asesmennya Pak tarik kembali. Asesmennya Pak tarik kembali. Sip. Ya, selesai asesmen kita lanjut pada refleksi ya. Kita lanjut pada refleksi. Refleksi ini pertanyaan yang menurut Anda masing-masing, diri Anda saja, ya. Oke, refleksinya sudah selesai? Nah, tarik kembali ya kepada refleksinya. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Semua menghadap ke depan karena sudah selesai refleksi yang Anda lakukan tadi, asesmen sampai refleksi. Ini saya menyimpulkan bahwa perbanyakan tanaman vegetatif dengan teknik stek pada tanaman aglonema adalah cara yang efektif dan efisiensi untuk memperbanyakkan tanaman dengan menjaga karakter apa di depan? Karakteristik genetik yang diinginkan dengan memperhatikan faktor-faktor penting seperti pemeliharaan batang, alat pokok, terus media tanam, penyirangan dan penyiraman, serta penggunaan hormon tumbuh dan keberhasilan stek aglonema dapat ditingkatkan. Jadi dari langkah pembelajaran kita awal sampai akhir ini, syukur alhamdulillah Anda sudah paham apa itu stek, Anda sudah gunakan dan Anda sudah laksanakan semuanya dengan baik tadi. Ya mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Tapi minggu depan kita lanjut pada sistem teknik stek lagi, tapi dengan menggunakan akar ya minggu depan. Oke. Mungkin itu saya minta ketua kelas untuk memimpin doa dan kita akhiri proses pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini. Ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin. Silakan ketua kelas dipimpin. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.